Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Setiawan dengan NPM 211000370. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem rating perusahaan asuransi oleh OJK, transparansi dan reformasi industri asuransi di tahun 2025. Untuk pendahuluannya di sini ada industri asuransi Indonesia sempat terguncang akibat sejumlah kasus gagal bayar dan kinerja perusahaan yang buruk. Beberapa perusahaan seperti Wana Arta Life dan Krishna Life tidak dapat memenuhi kewajibannya, membuat kepercayaan masyarakat terhadap industri ini menurun drastis. Banyak nasabah merasa tidak terlindungi dan mengalami kerugian finansial. OJK sebagai regulator mengambil langkah untuk mengembalikan kepercayaan publik melalui pendekatan berbasis transparansi. Oleh karena itu, pada Juni 2025, OJK memperkenalkan kebijakan sistem rating perusahaan asuransi sebagai solusi untuk memperbaiki pengawasan dan memberi informasi yang jelas kepada masyarakat. Apa itu sistem rating asuransi? Sistem rating asuransi adalah metode penilaian penyeluruh yang dilakukan oleh OJK untuk menilai kesehatan keuangan, manajemen risiko, kepatuhan regulasi, dan pelayanan konsumen dari perusahaan asuransi. Hasil penilaian ini akan dituangkan dalam bentuk klasifikasi peringkat A hingga D yang dapat diakses oleh publik. Tujuannya adalah memberi gambaran objektif kepada nasabah tentang risiko dan kualitas layanan dari tiap perusahaan. Sistem ini mirip seperti rating pada sektor perbankan dan akan menjadi alat penting untuk melindungi konsumen serta memperkuat stabilitas industri asuransi secara nasional. Tujuan kebijakan rating. Sistem rating ini dibuat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi. Rating memungkinkan masyarakat mengetahui perusahaan mana yang sehat dan mana yang perlu diwaspadai. Selain itu, OJK ingin mendorong perusahaan asuransi agar lebih disiplin dalam tata kelola keuangan dan manajemen risiko. Dengan rating ini diharapkan tidak ada lagi nasabah yang dirugikan akibat keterlambatan klaim atau kebangkrutan mendadak perusahaan. Kebijakan ini juga memberikan sinyal kepada investor dan mitra bisnis tentang perusahaan asuransi yang dijadikan partner kerja sama jangka panjang. Komponen penilaian rating. Rating akan didasarkan pada 5 komponen utama, yaitu solvabilitas atau kemampuan membayar klaim, kinerja keuangan atau laba rugi dan pertumbuhan premi, manajemen risiko atau tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen atau respon terhadap pengaduan dan klaim, dan transparansi publik atau ketersediaan laporan dan keterbukaan data. Setiap komponen memiliki bobot tertentu dan dinilai secara berkala oleh tim auditor OJK. Penilaian dilakukan secara menyeluruh termasuk tinjauan dokumen internal, laporan tahunan, dan keluhan konsumen. Rating ini bersifat dinamis dan bisa berubah tergantung performa perusahaan dari waktu ke waktu. Skema kategori rating. Perusahaan akan diberi peringkat dari A hingga D. Rating A menunjukkan perusahaan sangat sehat dan dapat dipercaya sepenuhnya. Rating B berarti perusahaan sehat namun masih ada ruang perbaikan. Rating C menandakan perusahaan sedang dalam pengawasan OJK karena ada risiko tertentu. Sedangkan rating D diberikan kepada perusahaan yang dinilai bermasalah dan berisiko gagal bayar. Skema ini diharapkan membantu nasabah untuk mengambil keputusan yang cerdas sebelum membeli produk asuransi. Rating akan diumumkan setiap 6 bulan sekali dan bisa diakses oleh publik secara transparan melalui situs resmi OJK. Dampak positif untuk industri. Kebijakan ini memberikan dampak positif bagi industri. Pertama, kepercayaan masyarakat meningkat karena ada sistem yang menilai kualitas asuransi secara terbuka. Kedua, perusahaan akan terdorong untuk meningkatkan kinerjanya agar tidak dapat rating buruk. Ketiga, persaingan antar perusahaan menjadi lebih sehat karena berbasis kualitas, bukan hanya iklan. Keempat, investor dan mitra bisnis bisa lebih selektif dan dalam memilih rekening. Sistem ini juga memberi sinyal kuat bahwa sektor keuangan Indonesia sedang menuju arah yang lebih profesional dan teratur, setara dengan standar global. Tensi resiko dan tantangan. Mem- Meski banyak manfaat, sistem rating juga membuat tantangan. Perusahaan kecil bisa terdampak jika langsung mendapat rating rendah karena publik mungkin langsung kehilangan kepercayaan. Ada juga risiko panic withdrawal di mana nasabah menarik dana secara masif. Selain itu, perlu ada sistem audit yang benar-benar independen agar hasil rating tidak dipengaruhi kepentingan tertentu. Edukasi publik juga penting agar masyarakat memahami arti tiap rating. Jika tidak disosialisasikan dengan baik, kebijakan ini justru bisa menimbulkan kebingungan dan salah interpretasi di kalangan nasabah.
Reaksi pelaku industri. Reaksi pelaku industri cukup beragam. Perusahaan besar seperti Allianz, Manulife, dan Prudential menyambut baik kebijakan ini karena mereka sudah memiliki sistem keuangan dan manajemen risiko yang kuat. Startup investasi seperti Kuala dan Pius menilai rating bisa memberi tantangan baru, terutama dalam memenuhi laporan regulasi yang lebih kompleks. Asosiasi Asuransi Indonesia mendukung kebijakan ini, namun menyarankan agar ada masa transisi dan bimbingan teknis bagi perusahaan yang lebih berkembang. OJK diminta untuk adil dan objektif dalam proses penilaian agar semua pelaku usaha diperlakukan setara. Studi kasus hipotetik. Perusahaan asuransi ABC mendapat rating C dalam pengumuman perdana OJK pada Juni 2025. Akibatnya terjadi penurunan kepercayaan dari nasabah dan banyak klaim ditarik lebih awal. Dalam 2 bulan, perusahaan mengalami tekanan keuangan dan mulai melakukan perbaikan internal. OJK memberikan tenggat waktu 90 hari untuk memperbaiki rasio solvabilitas dan menyelesaikan keseluruhan nasabah. Setelah restrukturisasi dan audit ulang, rating ABC naik ke B. Studi kasus ini menunjukkan bahwa rating tidak bersifat tetap dan perusahaan masih bisa meningkatkan performa jika melakukan pembenahan manajemen. Kesimpulan, sistem rating perusahaan asuransi oleh OJK merupakan langkah besar menuju industri yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat kini memiliki akses ke informasi penting sebelum memilih produk asuransi. Meski masih ada tantangan seperti sosialisasi dan kesiapan perusahaan kecil, sistem ini punya potensi mendorong industri yang lebih sehat dan kompetitif. Pemerintah perlu mengawal implementasi ini secara serius, serta menyediakan edukasi publik dan pendampingan teknis bagi pelaku industri. Jika dijalankan konsisten, rating ini bisa jadi tonggak perubahan industri asuransi di Indonesia. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.